Stop. Ini terlalu biasa gak sih? Kita ganti ke yang gak biasa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, kapanpun itu saat kalian menonton video ini. Video ini berisikan penjelasan materi mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum yang akan dikaji oleh kami bertiga, yang dimana perkenalan sudah kami lakukan di awal video. Video pembahasan ini kami tujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD. Pada video ini kami memuat 4 topik pembahasan. Yang pertama, kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis kompetensi, dilanjut dengan kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat, selanjutnya kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan, dan yang terakhir kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis kurikulum 2013. Apa itu kebijakan dan inovasi? Kebijakan adalah serangkaian aturan, prinsip, atau rencana yang dibuat oleh suatu pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan biasanya dibuat oleh pemerintah, organisasi, atau individu yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Sedangkan inovasi adalah penciptaan sesuatu yang baru atau berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dapat berupa produk, layanan, proses, atau ide baru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Kebijakan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah satu perangkat rencana dan pengaturan yang menekankan pengembangan kompetensi siswa dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. KBK memiliki tujuan untuk meningkatkan relevansi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, memperkuat identitas budaya dan lokal di dalam kurikulum, serta mendorong pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. Sedangkan inovasi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK meliputi pengembangan dalam bidang kurikulum berbasis kompetensi, termasuk konsep KBK, karakteristik KBK, dan proses pengembangan KBK. Kurikulum ini menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan pengajaran serta memberikan kemungkinan kepada siswa untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal, mandiri, dan bekal keterampilan. Adapun menurut Deptiknas pada tahun 2002 mendefinisikan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa yang meliputi penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum ini berorientasi yang pertama pada hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman yang bermakna. Dan yang kedua, keberagaman yang dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhannya. Penerapan KBK berorientasi pada pembelajaran tuntas atau mastery learning. Selanjutnya ada karakteristik kebijakan dan inovasi berbasis kompetensi. Kebijakan ini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar yang lain yang memenuhi unsur edukasi. Dan yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Adapun komponen-komponen yang termuat dalam kurikulum berbasis kompetensi ini, yang pertama, kurikulum dan hasil pembelajaran, kedua, penilaian berbasis kelas, ketiga, kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Selanjutnya, ada kelebihan kebijakan dan inovasi berbasis kompetensi. Yang pertama, yaitu meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kedua, mengembangkan kemampuan siswa secara holistik. Ketiga, memotivasi siswa karena pembelajaran berpusat pada penerapan pengetahuan dalam situasi nyata. Dan yang terakhir, memungkinkan fleksibilitas dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, dalam kebijakan kompetensi ini tentu memiliki kekurangan. Yang pertama, itu memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk pengembangan dan implementasi. Yang kedua, memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang cukup dari guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis kompetensi. Dan yang terakhir, memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait agar dapat berjalan dengan baik. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dan inovasi berbasis masyarakat. Nah, pengertian kebijakan berbasis masyarakat adalah sebuah proses yang didesain
lain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam lingkungan masyarakat. Kebijakan pendidikan berbasis masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam perencanaan pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi pendidikan berbasis masyarakat ini meliputi pengembangan dalam bidang yang berbasis kemasyarakatan, termasuk konsep, karakteristik, dan proses pengembangan berbasis masyarakat. Inovasi ini menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan pengajaran, serta memberikan kemungkinan kepada siswa untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal, mandiri, dan bekal keterampilan. Adapun pernyataan menurut Kunjaningrat pada tahun 1990 merumuskan definisi masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Secara lebih jelas, Kunjaningrat memberikan ciri masyarakat, yaitu memiliki pusat orientasi, persamaan ciri, potensi untuk interaksi, persamaan untuk interaksi, kontinuitas, adat istiadat, dan sistem norma, identitas sosial, lokalitas, dan kesadaran wilayah. Nah, organisasi adat, organisasi buatan, dan yang terakhir sistem kepemimpinan. Nah, selanjutnya ada karakteristik kebijakan dan inovasi berbasis masyarakat, yang diantaranya yang pertama pembelajaran berorientasi pada masyarakat, di mana masyarakat dengan kegiatan belajar bersumber pada buku teks. Yang kedua, disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan paksaan atau kebebasan. Yang ketiga, metode mengajar terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan kebutuhan sosial atau kelompok. Yang keempat, membentuk hubungan atau kerjasama sekolah dan masyarakat adalah mempelajari sumber-sumber masyarakat, menggunakan sumber-sumber tersebut, dan memperbaiki masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran meliputi karya wisata, manusia sebagai narasumber, survei masyarakat, berkemah, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, kuliah kerja nyata, proyek perbaikan masyarakat, dan sekolah pusat bermasyarakat. Adapun kelebihan yang terdapat dalam kebijakan dan inovasi berbasis masyarakat ini, yang pertama meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan realitas masyarakat setempat. Kedua, memperkuat keterlibatan dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan. Ketiga, memungkinkan adanya pembelajaran yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kehidupan nyata. Dan terakhir, memperluas akses pendidikan dengan melibatkan sumber daya lokal di luar lingkungan sekolah. Oke, baik teman-teman. Nah, selanjutnya ada karakteristik kebijakan dan inovasi berbasis. Nah, tentu kebijakan ini pula memiliki kekurangan, diantaranya memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara berbagai pihak terkait, membutuhkan waktu dan upaya untuk membangun kapasitas masyarakat dalam mendukung proses pendidikan, dan yang terakhir, resiko terjadinya disparitas antara kurikulum lokal dengan standar nasional atau global. Nah, tentu kebijakan ini pula memiliki kekurangan, diantaranya memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara berbagai pihak terkait, membutuhkan waktu dan upaya untuk membangun kapasitas masyarakat dalam mendukung proses pendidikan, dan yang terakhir, resiko terjadinya disparitas antara kurikulum lokal dengan standar nasional atau global. Baik, selanjutnya ada kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan adalah pendekatan kurikulum yang menekankan integrasi atau penggabungan antara berbagai bidang atau disiplin ilmu dalam rangkaian pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami dan menyelesaikan masalah secara holistik. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Yang kesatu ada berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Yang kedua ada berdasarkan psikologi belajar. Ketiga ada berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Yang keempat ada berdasarkan kebutuhan minat dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Selanjutnya sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit. Yang terakhir ada peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Kelebihan kurikulum berbasis keterpaduan yang kesatu ada mengintegrasikan berbagai mata pelajaran sehingga siswa dapat memahami konsep yang lebih utuh dan komprehensif.
Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif karena siswa harus memecahkan masalah dengan cara yang lebih holistik. Yang ketiga ada mendorong kolaborasi dan interaksi antara siswa dan guru hingga menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan partisipatif. Yang keempat ada meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga siswa merasa lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Bahasan terakhir mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini kemudian disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 Desember 2013 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Terdapat 5 manfaat kurikulum 2013. Yang pertama, memperkuat pendidikan karakter. Kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Ketiga, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Keempat, menyediakan fleksibilitas dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, menghasilkan lulusan yang siap kerja. Ada pula komponen utama kurikulum 2013, yaitu kurikulum inti, kurikulum keterampilan abad 21, dan kurikulum muatan lokal. Kurikulum 2013 memiliki 5 konsep penting, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran aktif dan menyenangkan, penilaian berbasis portofolio, pengembangan karakter dan budi pekerti, dan pembelajaran lintas mata pelajaran. Kebijakan dan inovasi kurikulum 2013 memiliki 4 kelebihan. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Mengurangi beban siswa. 3. Memberikan fleksibilitas. Dan yang keempat, menekankan pada pembelajaran aktif dan kreatif. Ada pula kekurangan dari kebijakan dan inovasi kurikulum 2013. Yang pertama, belum merata. Yang kedua, butuh waktu dan biaya yang cukup besar. Dan yang ketiga, penilaian yang kompleks. Alhamdulillah semua topik pembahasan sudah kami bahas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, menyimak pembahasan kami dari awal sampai akhir. Terima kasih juga atas perhatian teman-teman kepada pembahasan kami walaupun doi tidak memberikan perhatian kepada teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.